Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warahmat Naria U dengan NIM 18070260053 kelas Gizi 6B. Akan menjelaskan materi tentang etika dan hukum kesehatan yang terkait pelanggaran kode etik kedokteran. Langsung saja. Pertama apa itu etika? Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang azas dan akhlak. Etika itu sangat berkaitan dengan moral dan akhlak, yang merupakan nilai luhur dalam tingkah laku dan juga berhubungan erat dengan hati nurani. Selanjutnya, apa sih itu hukum kesehatan? Hukum kesehatan adalah semua peraturan hukum yang berkaitan langsung pada pemberian kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana. Hukum kesehatan juga itu adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hukum kesehatan itu terdiri dari banyak disiplin, diantaranya yang pertama itu hukum kedokteran, kedua hukum keperawatan, ketiga hukum farmasi dan hukum apotik, 4 hukum keperawatan, 5 hukum perobatan, dan lain-lain sebagainya, masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan membahas kasus pelanggaran kode etik kedokteran. Sebelum membahas kasus pelanggaran, kita ada baiknya membahas dulu beberapa bentuk pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi. Yang pertama itu ada 28 bentuk. Yang pertama itu pelanggaran praktik kedokteran dengan tidak kompeten. Kedua, tidak merujuk pasien kepada dokter atau dokter gigi lain yang memiliki kompetensi yang sesuai. 3. Mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi. 4. Menyediakan dokter atau dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi. 5. Menjalankan praktik kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik atau mental yang kurang. Kemudian 6. Tidak melakukan tindakan atau asuhan medis. 7. Melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien. 8. Tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai. 9. Melakukan tindakan atau asuhan medis tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat, wali, dan pengampunya. 10. Tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis dengan sengaja, maksudnya tuh kayak dibiarin aja begitu. 11. Melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien. 13. Menjalankan praktik kedokteran dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, atau teknologi yang belum diterima atau di luar tata cara praktis kedokteran yang layak. 14. Melakukan penelitian dalam praktik kedokteran dengan menggunakan manusia sebagai subjek penelitian tanpa memperoleh persetujuan etik dari lembaga yang diakui pemerintah. Padahal itu seharusnya untuk melakukan uji coba itu sebaiknya menggunakan hewan atau sejenisnya. Kemudian 15 tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar peri kemanusiaan padahal tidak membahayakan dirinya. Ke-16 menolak atau menghentikan tindakan atau asuhan medis. Ke-17 membuka rahasia kedokteran. Ke-18 membuat keterangan medis yang tidak didasarkan pada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut. 19 turut serta dalam pembuatan yang termasuk tindakan penyiksaan. Ke-20 meresapkan atau memberikan obat golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan etika profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yang ke-21, menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya.
22. Menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk, meminta pemeriksaan atau memberikan resep obat atau alat kesehatan. Kemudian 23. Mengiklankan kemampuan atau pelayanan atau kelebihan kemampuan pelayanan yang dimiliki, baik lisan ataupun tulisan, yang tidak benar dan menyesatkan. Kemudian 24. Adiksi pada narkoba, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya. Kemudian 25. Berpraktik dengan menggunakan surat tanpa registrasi, surat izin praktik, dan atau sertifikat kompetensi yang tidak sah. 26. Tidak jujur dalam menentukan jasa medis. Ke-27. Tidak memberikan informasi, dokumen, dan alat bukti lainnya yang diperlukan. Ke-28. Melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi, atau tindakan kekerasan terhadap pasien dalam menyelenggarakan praktik kedokteran. Selanjutnya, kita akan membahas kasus pelanggaran etika dan disiplin kedokteran gigi. Sebagaimana yang tertera dalam berita tersebut yang berjudul "Jatuhkan Rekan Pelapor Dokter Gigi Romi Diputus Langgar Kode Etik". Nah, Ketua PDGI Pengurus Wilayah Sumbar Dr. Frisdawati Boer usai sidang etik di Padang Selasa mengatakan bahwa dokter gigi LS yang melanggar pasal 15 ayat 1 dan 2 Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia yang menyatakan antar dokter gigi itu harus saling menjaga satu sama lain dan tidak boleh menjatuhkan. Hal tersebut bertentangan dengan perilaku dokter gigi LS yang melaporkan rekan seprofesinya yaitu dokter gigi Romi. Pada saat sidang itu dihadiri 9 orang yang terdiri dari Majelis Kode Etik Dokter Gigi Cabang Solok Selatan, MKEDG Sumatera Barat, dan PDGI. Dalam sidang kode etik tersebut, Firisdawati mengatakan bahwa dokter gigi LS membuat laporan kepada tim Pansel CPNS. Walhasil kelulusan dokter gigi Romi di tes CPNS dicabut. Hal itu dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Sebagaimana diketahui bahwa dokter Romi itu merupakan penyandang difabel. Terdapat ungkapan bahwa tidak benar itu dokter gigi harus bisa berdiri dalam menjalankan profesinya. Ada kok dokter gigi yang kakinya cacat bekerja, katanya dikutip dari Antara. Ia mengatakan akan mengirimkan rekomendasi hasil sidang etik tersebut ke MKEDG pusat terkait persoalan Dr. Romi dengan Dr. LS tersebut, kata Frisdawati. Masih berlanjut antara perseteruan Dr. Gigi Romi dengan Dr. Gigi LS, Sekretaris PDGI Sumbar Busril mengatakan dokter gigi yang berada nilainya di bawah dokter gigi Romi, yang tidak lain adalah dokter gigi LS, diduga memberikan keterangan atau laporan yang tidak benar sehingga menyebabkan dokter Romi kelulusannya dibatalkan. Dr. Romi sebelumnya mendaftar seleksi CPNS di Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2018. Awalnya ia dinyatakan lulus seleksi dalam pengumuman Sekda Solok Selatan pada 31 Desember 2018. Kemudian pada 18 Januari 2019, Dr. Romi melengkapi pemberkasan dan tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah M. Jamil. Dan pada 1 Maret 2019, hasil tes di RSUD M. Jamil menyatakan Romi layak kerja. Namun pada 18 Maret 2019, Bupati Solok Selatan mengeluarkan surat yang menyatakan tak meloloskan Romi karena tak sesuai dengan persyaratan formasi umum. Akhirnya yang diluluskan adalah pelamar yang sebelumnya berperingkat di bawah Romi, yaitu Dr. LS. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.